sekte. Jiangling memandang Mu Chan yang berlutut di depannya dengan tulus dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Mu Chan berbakat dan memiliki temperamen yang baik. Jiangling sangat puas dengan muridnya ini. Namun, yang membuat Jiangling lebih bahagia adalah suara dari sistem yang terngiang di benaknya. Deng! Selamat untuk tuan rumah! Murid Mu Chan telah berhasil membunuh musuh. Anda telah memperoleh 100 poin sekte. Deng! Selamat kepada tuan rumah! Murid Mu Chan telah berhasil membunuh musuh. Anda telah memperoleh 100 poin sekte. Suara ini terdengar 4 kali berturut-turut, dan kemudian suara yang berbeda terdengar lagi. Deng! Selamat untuk tuan rumah! Murid Mu Chan telah mengungkapkan kekaguman dan rasa hormatnya kepada Anda. Anda telah menerima 1000 poin sekte? Setelah mendengar ini, Jiangling tidak bisa berhenti tersenyum. Seorang Mu Chan telah benar-benar memberinya 1900 poin sekte. Namun, Jiangling dengan cepat memulihkan ekspresi tenangnya. Lagi pula, di depan muridnya, dia masih harus menjaga sikap seorang master. Bangun! Rasa hormatmu pada mastermu membuatku merasa lega. Mendengar suara samar Jiangling, Mu Chan perlahan berdiri. Master, saya akan mengurus mayat orang-orang ini terlebih dahulu. Jangan mengotori pintu depan sekte dewa kita. Mu Chan melihat sekeliling dan berkata buru-buru. Dia sekarang benar-benar menganggap dirinya sebagai murid sekte dewa. Tidak perlu. Hanya debu yang kembali ke bumi. Jiangling menghentikan Mu Chan. Dengan lambaian lengan bajunya, mayat beberapa pria itu meleleh dan menghilang dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, tidak ada jejak yang tersisa. Hati Mu Chan tersentuh. Dikatakan bahwa setiap kata dan tindakan orang suci selaras dengan Dao. Hari ini, dia melihatnya sendiri. Jika dia bisa melayani masternya untuk waktu yang lama, dia pasti akan sangat diuntungkan. Master layak untuk kata Saint. Mu Chan berkata dengan sangat hormat sekali lagi, menatap Jiangling dengan kekaguman yang mendalam di matanya. Sudut mulut Jiangling berkedut. Ketika dia mendengar ini, bagaimana ini bisa terjadi? Baru saja, dia berpikir bahwa jika orang-orang ini mati, biarlah. Dia mungkin juga menggunakannya sebagai pupuk untuk Gunung Dewa. Dia tidak berharap ini sesuai dengan Dao besar. Karena Mu Chan berpikir begitu, Jiangling tidak punya pilihan selain bangga. Kau menyanjungku. Apa yang mastermu lakukan hanyalah menyesuaikan diri dengan Dao bumi dan surga. Dia melambaikan lengan bajunya, meninggalkan Mu Chan dengan pandangan belakang setinggi langit. Mu Chan memperhatikan punggung Jiangling saat dia pergi, dan pikirannya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dalam hidup ini, dia pasti akan menggunakan masternya sebagai contoh. Mu Chan meniru tindakan Jiangling dan menemukan tempat di dekat kuil surgawi. Dia duduk bersila di bawahnya. Selama kultivasinya, dia akan mengintip Jiangling dari waktu ke waktu. Dia menemukan bahwa Jiangling sedang duduk di sana seperti seorang biksu tua, tidak bergerak. Teknik guru memang misterius. Tidak ada fluktuasi sama sekali. Seolah-olah dia telah bergabung dengan langit dan bumi. Aku tidak bisa merasakan auranya sama sekali. Mu Chan menghela nafas dalam hatinya. Faktanya, Jiangling hanya menghitung nilai sektenya sendiri. Dunia ini berada di bawah kendali mutlak Jiangling. Tentu saja, Mu Chan tidak akan bisa merasakan aura Jiangling. Telah memperoleh 2300 poin sekte kali ini. Mari kita tingkatkan domain sekte terlebih dahulu. Jiangling berkata dengan penuh semangat. Area jangkauannya terlalu kecil. Dia perlu memperluasnya sedikit. 1 poin nilai sekte dapat memperluas wilayah sekte dengan 1 meter, yang berarti dia sekarang dapat mengembangkannya dengan 2300 meter. Namun, memperluas wilayah sekte juga memiliki batas, yang terbatas pada wilayah sekte yang sebenarnya. Saat ini, Jiangling hanya bisa memperluas ke pintu masuk sekte dewa paling banyak. Jika dia ingin mengembangkannya di masa depan, dia harus menggerakkan pintu ke depan.
Paling-paling, aku bisa membangun 4 gerbang sekte dewa di masa depan. Kemudian aku bisa melemparkannya ke seluruh dunia, dan seluruh dunia akan menjadi wilayahku. Jiangling berpikir dalam hati. Namun, itu akan menjadi masalah di masa depan. Kuil surgawi di puncak gunung berjarak hampir 10.000 meter dari gerbang sekte dewa di bawah kakinya. Deng! Selamat untuk tuan rumah. Wilayah sekte telah berkembang. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan sistem, kini titik cahaya di pikiran Jiangling langsung menjadi lebih besar. Sekarang, jangkauan ini sudah termasuk semua puncak dan sebagian kecil puncaknya. Selama beberapa hari ke depan, Mu Chan yang duduk bersila dan sedang berkultivasi. Auranya terus naik. Tetapi setiap kali waktu makan, dia akan bangun untuk menangkap kelinci, kemudian memanggangnya, dan memberikannya kepada Jiangling. Karena Mu Chan menemukan bahwa masternya sangat suka sekali makan kelinci. Tidak buruk, anak ini layak untuk diajarkan. Jiangling tersenyum saat dia mengambil kaki kelinci panggang dari Mu Chan. Tapi Jiangling berteriak di dalam hatinya. Dalam beberapa tahun itu, untuk mengisi perutnya yang lapar, dia akan makan daging kelinci untuk setiap kali makan. Dia bosan dengan itu. Jika bukan karena nilai sekta, dia tidak ingin memakan kelinci selama sisa hidupnya. Deng! Murid Mu Chan menawari tuan kaki kelinci panggang dan memperoleh nilai sekta. Jiangling menatap kaki kelinci berminyak di tangannya dan berkata, "Baiklah, untuk 1 poin sekta ini, aku akan memakannya." Sistem tidak memperkenalkan metode apapun untuk mendapatkan nilai sekta. Hanya dikatakan bahwa menerima murid adalah metode tercepat, dan metode lain akan dieksplorasi oleh Jiangling sendiri. Selama periode waktu ini, Jiangling akhirnya menemukan sebuah ide. Deng! Selamat untuk tuan rumah, Anda telah menghirup udara segar di sekta. Anda telah menerima 1 poin sekta. Deng! Selamat untuk tuan rumah. Anda telah berpatroli di sekta Anda sendiri, memperoleh 3 poin sekta. Deng! Selamat, tuan rumah. Anda telah memeriksa kemajuan kultivasi murid Anda. Anda telah menerima 5 poin sekta. Jiangling tanpa ada menepuk dahinya. Jika ini berlanjut, berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk mengumpulkan poin sekta yang cukup? Lupakan saja, tidak peduli seberapa kecil nyamuk itu. Mereka tetap masih daging. Jiangling menghela nafas di dalam hatinya. Wus! Mu Chan tiba-tiba memiliki perubahan yang tidak biasa. Energi spiritual di sekitarnya perlahan-lahan semakin dekat dengan Mu Chan, dan tiannya bahkan telah membentuk pusaran air saat ini, dan dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual seperti lubang hitam. Dia menerobos. Mata Jiangling dipenuhi dengan kecurigaan. Meskipun Jiangling belum pernah berkultivasi sebelumnya, melihat pemandangan ini, tebakannya sangat tepat. Energi spiritual dari Gunung Dewa dengan gila-gilaan bergegas menuju Mu Chan. Itu membentuk badai energi spiritual yang menakutkan di atas kepalanya, membasuh semua anggota tubuh dan tulangnya. Ini adalah tanda menerobos kerana ekstrim peringkat keempat. Mu Chan memang jenius yang hampir menjadi iblis. Dia sebenarnya bisa menyebabkan gangguan yang begitu menakutkan ketika dia menerobos. Kurasa tidak perlu menyembunyikan fenomena yang tidak biasa ini, karena tidak ada siapapun lagi di sini. Namun, apa yang tidak diharapkan Jiangling adalah saat Mu Chan menerobos, sebuah gunung kecil 300 mil jauhnya dari Gunung Dewa tiba-tiba menghentikan aliran cahaya. Sinar cahaya menyebar dan mengungkapkan sosok seorang lelaki tua dengan janggut. Matanya menatap Gunung Dewa dengan cahaya terang di dalamnya. Bagus. Bagus, dia hanya menerobos kerana ekstrim peringkat keempat, tetapi dia selalu dapat memanfaatkan energi spiritual langit dan bumi untuk menyerang tubuhnya sendiri. Dia setidaknya seorang jenius dengan bakat kelas 9. Orang tua dengan wajah kambing membawa ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Dia bergumam, "Aku tidak pernah berpikir bahwa aku tidak hanya dapat menerobos kerana kaisar, aku juga akan menemukan batu giok yang begitu bagus. Ini adalah kehendak surga."
Orang tua itu berjalan menuju Gunung Dewa dengan semangat tinggi. Dia telah memutuskan untuk membawa orang yang memicu fenomena yang tidak biasa kembali ke sekte langit hitam. Jika ada yang berani menghentikannya, dia hanya akan membunuh mereka. Dia secara alami tahu tempat itu adalah tempat sekte dewa berada. Terus kenapa? Itu hanya sekte dewa yang menurun. Aku sendiri saja sudah cukup untuk menekannya. Guntur Muchan. Pada saat ini, fenomena yang dipicu oleh Muchan berlangsung begitu lama, sebelum perlahan menghilang. Ketika Muchan membuka matanya sekali lagi, matanya bersinar dengan cahaya yang hampir nyata. Cahaya emas. Dia bisa merasakan bahwa anggota tubuh dan tulangnya dipenuhi dengan energi yang kuat. Jika dia bertarung dengan Sang Guanwan dan yang lainnya saat ini, dia tidak akan dipaksa untuk mati. Tidak buruk, energi spiritual membentuk tulang sumsum dasar kamu yang berada di ranah ekstrem peringkat keempat itu cukup padat. Jiangling menatap Muchan dan berkata dengan senyum tipis. Semua ini karena Master. Muchan menangkupkan tangannya dan memuji. Master memang tidak mengatakan apa-apa beberapa hari ini. Sepertinya dia tidak juga mengajariku apa-apa, tapi murid ini mengerti. Muchan memandang Jiangling dan berkata dengan sangat kagum. Master sudah menyatu dengan aura langit dan bumi, oleh karena itu dia ingin menggunakan ini untuk memberitahuku. Aku harus melepaskan kebencian di hatiku. Aku juga harus tetap tenang jika tidak aku akan tertinggal jauh sebelum aku dapat memahami dao besar. Saya melakukan apa yang Master sarankan, seperti yang diharapkan, saya tersentuh oleh sesuatu di hati saya, itu sebabnya saya menerobos. Sangat bagus. Tidak buruk. Jiangling memiliki senyum palsu standar di wajahnya. Mendengar kata-kata Muchan, bahkan Jiangling sendiri sulit mempercayainya. Dia awalnya khawatir tentang bagaimana dia akan mengajar muridnya. Lagi pula, dia belum pernah berkultivasi sebelumnya, bisa dikatakan bahwa dia buta dalam hal kultivasi. Tapi sekarang, murid ini sangat sadar diri, dia tidak perlu khawatir tentang itu sama sekali. Deng, selamat untuk tuan rumah. Murid Anda Muchan telah berhasil naik level. Anda telah memperoleh 100 poin sekta. Suara yang jelas dan renyah terdengar di telinga Jiangling. Wajahnya langsung berseri-seri karena senang. Dewa RRRR. Namun, pada saat ini, ledakan tiba-tiba terdengar di langit. Ekspresi Muchan berubah dan dia buru-buru melihat ke langit. Langit yang semula biru kini berubah menjadi hitam pekat, di dalam awan tebal dan gelap ada kilatan petir. Kesengsaraan guntur. Ekspresi Muchan menjadi agak bingung. Dia belum pernah menghadapi kesengsaraan guntur sebelumnya ketika dia menerobos. Tetapi kali ini, dia benar-benar melihatnya. Guntur yang menggelegar di awan yang begitu gelap dan petir yang menyambar secara kebetulan bahkan lebih mengejutkan, seolah-olah membawa kekuatan untuk menghancurkan semuanya. Ekspresi Muchan agak cemas. Siapa yang akan bisa melewatinya sebelum mempersiapkan banyak hal terlebih dahulu saat melintasi kesengsaraan guntur? Namun, dia tidak punya apa-apa sekarang. Jika dia melawan kesengsaraan guntur sendirian, dia takut kemungkinannya akan gagal dan terobosannya saat ini tidak akan mengalami kemajuan. Muchan menarik napas dalam-dalam. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya dipenuhi dengan tekad. Master, kesengsaraan guntur ini akan saya hadapi sendirian. Kemudian energi spiritual Muchan melesat keluar dari seluruh tubuhnya. Dia sudah siap untuk menghadapi kesengsaraan guntur sendirian. Bukannya Muchan tidak tahu bahwa kekuatan masternya kuat, tetapi kesengsaraan guntur sungguh berbeda. Itu harus dilawan oleh kultivator itu sendiri. Jika ada seorang kultivator tingkat tinggi yang membantu, maka kesengsaraan guntur akan meningkat dalam kekuatan yang sesuai. Dengan kata lain, jika Jiangling membantu, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya adalah kesengsaraan Sen. Muchan tidak mau membiarkan master mengambil risiko untuknya, jadi dia membuat rencana untuk melawan kesengsaraan guntur sendirian. Jiangling menghela nafas panjang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang Muchan pikirkan? Hanya saja anak ini meremehkan masternya.
Murid, duduk dan cukup lihat master menyerang. Sosok Jiangling melintas dan menghilang dari tempatnya berdiri lalu berdiri di depan Muchan. Menghadapi itu akan menjadi kesengsaraan Senna. Melihat Jiangling menghalangi di depannya, Muchan buru-buru berkata, "Apa kamu tidak percaya pada mastermu?" Muchan merasa master menatap dari sudut matanya dengan tatapan tajam, lalu dia segera berhenti mengatakan itu lagi dan hanya mengucapkan kata sederhana. "Terima kasih, master." Hati Muchan saat ini sangat terkejut, masternya telah berani menghadapi kesengsaraan Guntur untuknya. Seberapa besar bantuan itu? Dia berdoa dalam hatinya, berharap masternya tidak terluka. Meskipun dia belum pernah melihat kesengsaraan Saint sebelumnya, ada catatan di buku-buku kuno bahwa ada Saint yang melampaui tribulasinya di benua tengah. Petir itu luas dan menakutkan seperti kedatangan dewa, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Itu hampir memusnahkan benua tengah. Setelah Jiangling berdiri, awan guntur di langit berubah seperti yang diharapkan dan kekuatan petir meningkat berkali-kali dalam sekejap. Awalnya, petir itu hanya setebal lengan, tapi sekarang jauh lebih tebal dari sebelumnya. Melihat guntur yang luas dan menakutkan ini, Muchan merasakan kulit kepalanya mati rasa, lalu dia melihat ke depan dan di depan. Kesengsaraan guntur ini, masternya masih saja tetap tenang. Bum, bum. Awan petir yang telah bergulir untuk waktu yang lama tiba-tiba menembakkan sambaran petir yang menakutkan dan kekuatannya, seolah-olah ingin menghancurkan dunia. Hati Muchan tiba-tiba ketakutan dan telapak tangannya ditutupi lapisan tipis keringat. Murid bisa merasa nyaman, jadi bagaimana jika itu kesengsaraan guntur? Master adalah langit dan bumi itu sendiri, jadi bagaimana itu bisa menghukumku? Dihadapkan dengan kilat yang menakutkan ini, Jiangling tertawa terbahak-bahak. Dia tampak sangat tenang lalu dengan lambaian tangannya. Petir yang turun menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Langit dan bumi terdiam, seolah-olah mereka belum pernah melihat guntur kesengsaraan sebelumnya. Glek. Muchan menatap Jiangling dan menelan air liurnya dengan susah payah. Master, apakah dia benar-benar hanya orang suci? Pada saat ini, kekaguman pada masternya makin besar di mata Muchan. Belum lagi masternya adalah orang suci, bahkan jika ada seseorang yang mengatakan bahwa masternya adalah dewa, dia akan tetap percaya. Tidak ada orang suci yang bisa memiliki kekuatan dan pengaruh seperti itu. Bahkan kesengsaraan guntur harus mematuhi perintah langit dan bumi. Bahkan jika ada puluhan ribu kesengsaraan guntur yang melekat pada tubuhnya, dia akan menyebarkan semuanya dengan satu kata, tidak ada yang berani melanggar, seberapa kuat dia. Jiangling melihat ekspresi Muchan dan mengangguk pada dirinya sendiri, lalu bergumam dalam hatinya. Sangat bagus, bahkan jika kamu sangat terkejut, tidak sia-sia bagiku untuk berpura-pura begitu lama. Terima kasih, Master. Setelah waktu yang cukup lama, Muchan akhirnya bereaksi dan buru-buru berterima kasih kepada Jiangling. Jiangling membantu Muchan bangkit dari udara dan berkata dengan senyum tipis. Tidak perlu berterima kasih padaku, kamu dan Master tidak harus begitu pendiam. Bagaimana bisa, Master adalah orang suci di dunia saat ini, basis kultivasinya adalah langit dan bumi itu sendiri. Kemanapun dia pergi, dia harus dipuja oleh semua makhluk hidup, saya harus mematuhi aturan etiket ini. Muchan berkata dengan serius di wajahnya. Jiangling sedikit tidak berdaya, bakat murid ini bagus dan ternyata karakternya juga bagus. Namun, kenapa dia begitu serius? Deng, selamat untuk tuan rumah. Anda telah berhasil membantu murid Muchan melampaui kesengsaraan, Anda memperoleh 100 poin sekte. Mendengar suara ini, Jiangling sangat senang dia bahkan bisa mendapatkan poin sekte dengan cara seperti ini. Kesengsaraan guntur, di masa depan kamu harus datang dan merawat muridku. Namun, saat wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan, suara yang tenang terdengar ke telinga Muchan dan Jiangling. Tidak buruk. Kemajuanmu telah, kesengsaraan guntur, bakatmu pasti ada di kelas 9. Jiangling dan Muchan sedikit mengernyit, mereka melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar mereka,
Lalu Muchan mengerutkan keningnya dan berkata, "Ranah kultivasi pria ini terlalu menakutkan. Aku khawatir dia masih jauh dari Gunung Dewa." Tapi, yang mengejutkan Muchan adalah Jiangling kembali ke depan kuil dan duduk di sana, seolah-olah dia tidak mendengar. Suara itu sama sekali, Muchan menatap Jiangling dengan penasaran. Jiangling duduk di depan kuil dan berkata dengan santai, "Karena masih sangat jauh, apa yang perlu dikhawatirkan? Mari kita tunggu dia mendekat. Aku tidak peduli di ranah mana kamu berada. Apakah itu ranah kaisar atau ranah Saint, mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu di tempat lain. Namun selama kamu memasuki domain sekta, bahkan jika Daus Surgawi datang, dia akan tetap memanggilku ayah." Jiangling diam-diam bergumam dalam hatinya. Keenam, kedatangan tetua dari sekte Langit Hitam. Tidak lama kemudian, sesosok tiba di kaki Gunung Dewa. Matanya menatap pintu masuk yang megah dari sekte dewa. Lalu Chon, sekte dewa yang pernah menjadi yang terkuat di dunia, sekarang telah jatuh ke keadaan menyedihkan. Pria tua dengan janggut menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Ada sedikit ejekan dalam suaranya. Meskipun dia berada di kaki Gunung Dewa, Jiangling dan Muchan masih bisa mendengar suaranya dengan jelas. "Master, orang ini mencurigakan, ranah kaisar." Muchan bertanya. "Tidak pasti. Namun, bahkan leluhur terkuat dari keluargamu tidak memiliki kekuatan seperti ini. Itulah mengapa Muchan telah memutuskan bahwa lelaki tua ini adalah ranah kaisar. Ada banyak alam dalam kultivasi. Pengumpulan ki, penempaan tubuh fisik, pencapaian, ekstrem, raja kemudian kaisar. Semuanya dibagi menjadi 9 tingkatan dan ranah kaisar dapat dianggap telah mencapai puncak. Maju selangkah lagi, dia akan menjadi orang suci. Namun, di seluruh domain tanpa batas, sudah berapa tahun sejak seorang saint muncul, ranah kaisar sudah dianggap sebagai kekuatan tempur teratas dari setiap sekte besar. Jika keluargamu memiliki leluhur tua ranah kaisar yang menjaga mereka, mungkin hasilnya akan memiliki perubahan mendasar. Jika itu di masa lalu, Muchan mungkin masih merasa tidak nyaman saat menghadapi ahli ranah kaisar. Tapi, masternya sedang duduk tepat di sebelahnya. Bahkan jika seluruh dunia adalah musuhnya, Muchan tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun. Orang tua itu berada di kaki gunung, tetapi dia mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung, seolah-olah dia bisa melihat melalui semua yang dia lihat pada Muchan. Bakatnya sangat bagus, dan fondasinya kokoh. Jika dia dirawat dengan hati-hati, dia mungkin bisa masuk ranah kaisar. Setelah lelaki tua itu memeriksa Muchan, senyum di wajahnya menjadi semakin lebar. Bocah jenius ini bahkan lebih baik dari yang dia bayangkan. Dia bertekad untuk mendapatkan bocah ini. "Nak, jika kamu menganggapku sebagai mastermu, aku dapat memberimu kesempatan besar." Suara lelaki tua itu perlahan terdengar oleh Muchan. Muchan memandang Jiangling. Ranah kaisar memang tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan masternya, tidak ada perbandingan antara keduanya. Selanjutnya, Muchan sudah memutuskan bahwa dia akan mengikuti masternya selama sisa hidupnya, tanpa berpikir apakah dia hidup atau mati. Belum lagi ranah kaisar, dia tidak akan pernah menerima seorang murid dengan basis kultivasi yang lebih tinggi dari masternya. "Senior telah melebih-lebihkan, aku sudah memiliki master. Aku harap senior bisa memaafkanku." Meskipun Jiangling bersamanya, Muchan masih berbicara dengan sangat sopan. Dia tidak berniat menggunakan masternya untuk menggertak orang lain, Jiangling memuji di dalam hatinya. Namun, ketika lelaki tua yang pemarah itu mendengar ini, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Sepertinya kamu masih tidak tahu betapa hebatnya kesempatan yang ditempatkan di depanmu. Apakah kamu tahu siapa orang tua ini?" Muchan menggelengkan kepalanya dengan ragu. Orang tua itu membelai janggutnya dan berkata dengan bangga, "Aku adalah tetua dari sekte Langit Hitam, Tian Ruwei." Mata Muchan melebar. Jiangling mengangkat alih kesempatan yang ditempatkan di depanmu. "Apakah kamu tahu siapa orang tua ini?"
Mu Chan menggelengkan kepalanya dengan ragu. Orang tua itu membelai janggutnya dan berkata dengan bangga, "Aku adalah tetua dari sekte langit hitam, Tian Ruwei." Mata Mu Chan melebar. Jiangling mengangkat alisnya. Sekte ini, dia benar-benar tidak tahu. Sejak dia menyeberang, dia tidak pernah turun gunung. Orang tua itu tidak pernah memberitahunya apa yang terjadi di luar. "Master, jangan bilang Master tidak tahu tentang sekte langit hitam?" Mu Chan bertanya dengan heran. Jiangling berkata dengan tenang, "Master jarang turun gunung. Setiap kali Master mengasingkan diri, itu akan membutuhkan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Master tidak peduli dengan perubahan angin dan awan di kaki gunung." Baru sekarang Mu Chan mengerti. Dia buru-buru menjelaskan kepada Jiangling. Sekte langit hitam adalah sekte terkuat di gurun selatan. Ada 3 ahli ranah kaisar di sekte tersebut. Tian Ruwei adalah tetua yang memiliki peluang tertinggi untuk menerobos ke ranah kaisar di sekte langit hitam. Mu Chan sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tian Ruwei akan muncul di Gunung Dewa setelah menerobos ke ranah kaisar dan ingin mengangkatnya sebagai muridnya. "Oh, aku belum pernah mendengarnya." Jiangling menanggapi dengan yang acuh tak acuh. Ekspresinya sangat tenang, dan dia sepertinya tidak takut sama sekali. "Sekte langit hitam? Apakah itu sangat hebat? Aku bahkan belum pernah mendengar tentang sekte langit hitam. Dia benar-benar hanya orang biasa. Jika batu giok yang begitu bagus benar-benar ada di tanganmu, itu akan menjadi pemborosan hadiah dari surga." Tian Ruwei mencibir. "Sekte langit hitam adalah sekte nomor 1 di gurun selatan. Itu terkenal bahkan di 9 provinsi, tetapi masih ada seseorang yang tidak tahu namanya." Sebagai penatua dari sekte langit hitam, dia telah berhasil menerobos ke ranah kaisar, bahkan dia tidak menyangka akan bertemu dengan pemuda seperti itu. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mu Chan telah menjadi murid sekte dewa. Dia tidak akan pernah mengubah sektenya lagi." Jiangling berkata dengan nada acuh tak acuh. Dia tidak punya niat untuk berubah pikiran. "Sekte dewa?" Ketika Tian Ruwei mendengar 2 kata ini, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon. Dia tertawa terbahak-bahak, dan kekosongan di sekitarnya bergetar. "Hahaha. Sekte dewa memang kuat di era prasejarah, tapi sayangnya, itu sudah menurun. Apakah kamu benar-benar berpikir sekte dewa masih sekte nomor 1? Warisan di sekte telah lama menghilang, dan para murid di sekte bahkan lebih enggan untuk menerimanya. Dan aku mendengar bahwa pemimpin sekte sebelumnya, Li Qingfeng, hanya menerima 1 murid. Pasti itu kamu kan?" Jelas, Tian Ruwei memiliki pemahaman tentang sekte dewa. Dia bahkan menyebutkan masalah Li Qingfeng yang menerima seorang murid. Meskipun sekte dewa telah menurun, masih ada beberapa orang yang memperhatikan gerakan sekte dewa. Tentu saja, kebanyakan dari mereka memperlakukannya sebagai lelucon. Mata Tian Ruwei memperhatikan sekelilingnya dan sudah melihat seluruh gunung dewa dalam sekejap. Sepertinya bajingan tua Li Qingfeng itu sudah mati. Sungguh sia-sia. Dia hanya bisa tanpa ada berubah menjadi gumpalan debu. Tian Ruwei berkata sambil tersenyum. Hei, Li Qingfeng sudah mati. Apalagi aku telah menerobos ke ranah kaisar hari ini, aku akan menyerang sekte ini dan menghancurkan semuanya. Jiangling perlahan bergerak ketika dia mendengar ini, dan cahaya dingin melintas di matanya. Meskipun basis kultivasi orang tua itu tidak terlalu tinggi, dia bukan seseorang yang bisa dipermalukan oleh siapapun. Jika Jiangling tidak bisa membuat pria ini berlutut di depan gerbang sekte dewa dan meminta maaf, maka nama keluarganya tidak akan menjadi Jiang lagi. "Sepertinya kamu adalah penguasa sekte dewa saat ini?" Tian Ruwei melirik Jiangling dan tertawa mengejek. Benar saja, sekte dewa semakin buruk dengan setiap generasi. Meskipun lebih buruk dengan setiap generasi. Meskipun pemimpin sekte sebelumnya Li Qingfeng tidak berguna, dia masih bisa berkultivasi.
Dan pemimpin sekte dewa baru ini sebenarnya adalah orang yang tak berguna, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun energi spiritual. Jadi itu hanya manusia biasa. Hahaha. Tian Ruowei tertawa dan menggelengkan kepalanya. Mengingat betapa sulitnya bagimu untuk menjaga gunung, serahkan pemuda itu kepadaku, dan sekte dewa masih bisa bertahan selama beberapa dekade. Gunung dan berkata dengan lemah. Bagaimana jika saya menolak? Tian Ruowei tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, jejak cahaya dingin melintas di matanya. Kalau begitu, sekte dewamu akan benar-benar musnah hari ini dan menghilang di sungai panjang sejarah. Sekte dewa yang menurun dan pemimpin sekte yang tidak berguna. Hak apa yang harus mereka ajarkan? Apa hak mereka untuk mengajari pemuda dengan bakat kelas 9 itu? Seorang jenius seperti ini seharusnya menjadi murid sekte langit hitam. Di masa depan, dia mungkin bisa menciptakan kultivator ranah kaisar lainnya. Namun, jika dia diizinkan untuk tinggal di sekte dewa, itu akan benar-benar seperti mutiara yang tertutup debu. Namun, apa yang tidak disukai Tian Ruowei padanya adalah sikap dari pemimpin sekte dewa. Seorang manusia biasa akan berlutut dan memberi hormat ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa menghadapinya, namun dia masih berani menawar dengannya. Dia pantas dihukum mati. Mungkinkah dia masih tenggelam dalam mantan kemakmuran? Sekte dewa? Kemudian hari ini, dia, Tian Ruowei, akan benar-benar menghancurkan fantasi pria ini.